Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penelitian dan metode penelitian. Ya, jadi tujuan saya membuat video ini adalah supaya teman-teman dan para mahasiswa, khususnya yang melakukan penelitian, jadi lebih ngerti ya dari sekian banyak hal yang akan ditulis itu kira-kira mana yang paling cocok, yang paling pas buat saya ya gitu. Oke ya. Jadi penelitian itu adalah sesuatu yang kita lakukan terhadap fenomena yang terjadi di sekitar kita ya. Jadi istilahnya itu kita melihat dengan panca indera, melihat, mendengar. Nah, kemudian kita berusaha mengupas, mengulas ya. Dan tentu saja kalau untuk para mahasiswa tujuannya adalah membuat tugas akhir ya, seperti itu. Nah, yang pertama-tama tentu saja hakikat dari penelitian adalah untuk bermanfaat. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya itu hakikat dari penelitiannya adalah aspek manfaatnya ya. Jadi manfaatnya tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain ya. Jadi usaha, waktu, tenaga, transportasi, biaya yang dikeluarkan itu bisa berguna ya bagi diri sendiri dan bagi orang lain ya. Nah, kemudian kalau kita lihat tujuan dan kegunaan lain di sini ya, ini juga tertulis di sini ya. Jadi adanya penelitian itu juga bertujuan untuk menemukan sesuatu hal yang baru atau pengetahuan yang baru ya. Ini tujuan secara umum ya, menemukan atau mendapatkan sesuatu yang baru ya. Ya, oh ternyata dengan misalnya kalau dalam kesehatan ya, ini buah ini mempunyai khasiat menurunkan tekanan darah misalnya, atau buah ini mempunyai khasiat menormalkan gula darah misalnya, seperti gitu ya. Itu yang sebelumnya orang nggak pada tahu ya. Atau buah ini dan tanaman ini punya khasiat dalam penyembuhan penyakit tertentu gitu ya. Nah, itu pengetahuan atau penemuan yang baru ya. Nah, kemudian yang kedua, jadi tujuan kita meneliti adalah menguji kebenaran atau pengetahuan yang sudah ada ya. Jadi apakah memang benar buah ini bisa menurunkan keluhan kesehatan ini? Apakah benar buah ini atau tanaman ini mampu menurunkan kadar kolesterol darah misalnya? Nah, untuk menguji ya. Jadi apa yang sudah baru ditemukan tetapi belum atau kita merasa perlu untuk menguji kebenarannya lagi atau keefektifannya lagi, maka itu adalah tujuan penelitian yang kedua, yaitu menguji ya. Nah, kemudian yang ketiga ya. Ya, yang ketiga ini untuk mengembangkan ya. Jadi untuk mengembangkan ya, memang menguji itu sudah benar ya. Jadi misalnya mentimun itu mampu membantu menurunkan tekanan darah. Nah, ini kemudian dikembangkan lagi sejauh mana itu mentimun mampu menurunkan tekanan darah. Ya, sejauh mana seledri itu mampu menurunkan tekanan darah ya. Mungkin pada tiap orang itu berbeda-beda itunya apa efeknya, dan seberapa banyak kita harus makan mentimun untuk bisa menurunkan tekanan darah secara efektif, dan mentimun mana yang cocok untuk menurunkan tekanan darah secara lebih baik. Yaitu itu yang nomor tiga, yaitu mengembangkan ya. Jadi ini adalah tujuan penelitian secara umum ya. Oke. Kemudian tujuan penelitian juga ada secara praktis ya. Nah, jadi praktis di sini adalah menemukan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan langsung dalam kehidupan ya. Jadi uh, applied research ya. Nah, jadi tujuan penelitian ya untuk menemukan suatu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan langsung dalam kehidupan ya. Nah, kemudian ada tujuan eksploratif ya.
Nah, pengetahuan baru yang sebelumnya tidak ada. Nah, ini tadi sudah saya katakan ya. Ya, jadi menemukan sesuatu. Nah, di sini contohnya adalah ekstrak mangga yang dapat menurunkan kadar kolesterol, ya. Jadi sesuatu yang baru atau mungkin penelitian tentang daun sirsak ya atau bagian dari sirsak yang diduga dapat membantu membunuh sel-sel yang berkembang secara nggak baik ya itu. Nah itu ya. Nah itu tujuan-tujuan penelitian ya. Nah kemudian ada juga tujuan verifikatif ya. Nah apa itu tujuan verifikatif? Tujuan verifikatif itu tujuan membuktikan kembali ya. Jadi membuktikan kembali bahwasanya memang eh, ini buah ini misalnya ya atau sirsak itu tadi memangnya bisa mampu menurunkan atau membantu membunuh sel-sel yang nggak benar ya. Nah, jadi menguji atau membuktikan kebenaran ya. Nah, jadi membuktikan lagi apakah mentimun yang jenis ini memang mampu menurunkan tekanan darah ya atau menguji apakah mentimun muda ini bisa menurunkan tekanan darah dengan lebih baik daripada mentimun-mentimun yang lain ya atau mentimun yang lebih tua. Nah itu tujuan verifikatif, verifikasi atau memverifikasi kembali ya. Nah kemudian yang tujuan ada lagi tujuan pengembangan. Nah ini tadi yang dikatakan. Jadi seandainya mentimun secara umum memang diyakini atau mampu membantu menurunkan tekanan darah, maka mentimun yang jenis apa, berapa banyak, ya, dan untuk siapa, usia berapa, misalnya seperti begitu. Ya, jadi diteliti lagi secara detail, ya, jadi seperti itu. Kemudian sejalan dengan tujuan lagi, penelitian itu juga harus ada gunanya, ya. Nah ini teori-teori yang ada di sini ini sebenarnya hampir sama ya, cuman istilahnya aja yang berbeda-beda ya. Jadi saya harapkan para pendengar dan para mahasiswa dapat mengambil intisarinya ya dan juga dapat menghubungkan hal ini dalam kehidupan sehari-hari ya gitu. Karena kehidupan sehari-hari kita itu secara 24 jam kita melakukan penelitian ya karena kita punya panca indera ya, penglihatan, pendengaran, membaca, kemudian merasakan ya dan juga menduga ya dan juga membuktikan, mengoreksi dan sebagainya. Itu semua adalah proses penelitian. Nah, cuman tidak dilakukan secara formal ya, tapi dilakukan secara unconscious, jadi secara tidak sadar ya gitu. Oke, kembali pada teori, pada penjelasan, pada teori. Nah, jadi ada juga istilah penelitian murni ya yang seperti tadi sama ya. Jadi penelitian untuk menemukan sesuatu yang baru atau pengetahuan yang baru ya. Nah, kemudian ada penelitian terapan. Ya, penelitian terapan tadi, nah penelitian terapannya adalah istilah penelitian yang punya tujuan, ya, punya tujuan atau kegunaan untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan yang praktis. Ya, jadi misalnya masalah masalah kehidupan kita adalah dengan semakin banyaknya gadget yang kita punya ya, itu bagaimana menyatukan gadget-gadget itu pada satu sistem. Ya, jadi kita nggak perlu pindah-pindah gadget ya. Nah, kita punya tab, kita punya HP, kita punya laptop itu sekali kita connect dengan satu sistem kita bisa connect dengan ketiganya misalnya seperti gitu ya itu masalah. Kemudian juga masalah misalnya tentang polusi ya polusi udara, polusi suara ya bagaimana mengurangi atau meminimalisir polusi suara atau udara pada suatu perkantoran yang di tengah atau sorry bukan tengah tapi di pinggir jalan raya misalnya ya atau masalah-masalah lain dalam kehidupan ya. Nah ya baik itu pada tempat tinggal kita atau dalam pekerjaan kita atau dalam bisnis kita, perusahaan kita atau mungkin masalah-masalah atau kendala dalam kesehatan ini yang banyak terjadi khususnya ketika dalam situasi pandemi seperti sekarang ya. Jadi ada masalah-masalah kesehatan. Jadi misalnya masalah dalam hal psikologis misalnya ya. Jadi situasi pandemi membawa satu masalah psikologis yang unik ya. Beda dengan masalah psikologis ketika kondisi normal ya gitu.
Kemudian juga ada penelitian yang aksi atau action research. Ya, jadi penelitian action research ini penelitian untuk mencari solusi. Ya, jadi misalnya di tempat para mahasiswa itu ada masalah, misalnya ya, masalah yang harus ada solusinya. Ya, ya, jadi masalah itu ya banyak kita temukan dalam kegiatan sehari-hari ya, ya sehingga mendapatkan solusi. Ya, jadi untuk pandemi di sini juga banyak masalah, khususnya masalah keuangan misalnya. Ya, bagaimana mendapatkan dana operasional secara cepat ya, atau bagaimana mengatasi mengatasi jumlah pengangguran yang semakin meningkat ya, atau bagaimana mengefisienkan pembelajaran ya di tengah situasi krisis keuangan ya atau krisis ekonomi. Oke ya, bagaimana cara atau solusi mengefisienkan keuangan ya sehingga perusahaan dapat bertahan dalam 12 bulan ke depan ya, hingga pada saat pandemi selesai dan situasi perekonomian kembali lebih normal ya, seperti itu ya. Jadi ini adalah tipe atau istilah dari penelitian action research, jadi untuk mendapatkan solusi ya. Jadi solusinya apa? Jadi dalam penelitian itu kita akan jabarkan bagaimana solusi-solusi atas permasalahan tersebut ya. Nah, kemudian ada lagi penelitian kebijakan ya. Jadi penelitian kebijakan adalah penelitian untuk menemukan atau merumuskan suatu kebijakan berdasarkan data atau fakta yang ada di lapangan. Ya, ya sama juga awalnya berupa masalah ya. Jadi adanya masalah, misalnya masalah koordinasi atau mungkin yang sekarang lagi marak itu masalah demo ya, banyaknya demo. Jadi bagaimana menentukan suatu peraturan atau kebijakan sehingga demo itu tidak mengganggu anggota masyarakat yang lain ya, seperti itu ya. Oke. Nah, setelah kita mengetahui berbagai tujuan dan kegunaan dari penelitian ya. Nah, maka ada satu lagi yang kelupaan, yaitu penelitian evaluasi. Ya, jadi penelitian evaluasi ini digunakan untuk memberi penilaian atas satu program yang ada. Ya, program yang sedang berlangsung ya. Nah, jadi misalnya evaluasi atas kebijakan penerapan misalnya ya, sudah agak lama sih, mobil ganjil genap ya di area tertentu ya untuk mengurangi kemacetan. Nah, itu bagaimana? Apakah memang efektif mengurangi kemacetan di suatu daerah dengan metode ganjil genap atau malah menimbulkan side effect yang lain? Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian evaluasi juga atas efektivitas mentimun ya dalam menurunkan atau membantu menurunkan tekanan darah misalnya ya, itu bagaimana efektivitasnya. Kemudian juga efektivitas penggunaan metode WFH, work from home, atau metode daring dalam pembelajaran ya, bagaimana efektivitas pada peningkatan kualitas pembelajaran dan pendidikan ya. Nah, kemudian bagaimana juga kepuasan karyawan ketika mereka harus melakukan WFH atau bekerja dari rumah dengan daring ya. Nah, apakah itu efektif atau malah menimbulkan efek-efek lain ya, jadi sudah produktivitas menurun dan juga ada efek-efek lain yang yang tidak diinginkan. Nah, itu evaluasi, penelitian evaluasi ya gitu. Ya, jadi di sini silakan para mahasiswa dan para yang calon peneliti memikirkan mana yang kira-kira berada pada jalur yang mana. Ya, kadang kita bingung ya. Ya, jadi kita punya data, kita ada satu fenomena di kantor kita, di perusahaan. Saya akan meneliti meneliti hal ini, tapi saya bingung ya arahnya kemana. Ya, apakah ada evaluasi atau mencari solusi atau action research atau menemukan hal baru atau apa, mana jalan yang harus saya pilih. Nah, di sini semoga penjelasan ini bisa membantu ya gitu. Nah, kemudian setelah itu masuk pada metode penelitian ya. Jadi metode penelitian itu apa? Nah, metode penelitian adalah langkah. Nah, jadi setelah kita berhasil merumuskan
atau mengetahui 95% dari tujuan dan kegunaan penelitian kita, dan mulai bisa mengkotak atau memfokuskan masalah apa yang akan kita teliti, maka kita melakukan langkah ya. Jadi kan tidak bisa dan tiba-tiba simsalabim ya, misalnya saya akan mengevaluasi program WFH ya, pada ini tiba-tiba muncul hasilnya. Nah, kan enggak bisa ya. WFH itu di mana? Ya, oleh siapa? Kepada siapa? Metodenya bagaimana? Pengumpulan datanya bagaimana? Waktunya kapan? Nah, itu. Jadi detailnya kurang ya. Jadi saya ingin tahu program WFH ini di tempat saya bagaimana hasilnya ya, atau di kampus atau di metode daring ini bagi para karyawan di kampus saya dan daring terhadap para mahasiswa ini efektifnya gimana? Lo bagus, jelek, atau kurang, atau perlu diperbaiki? Ini nggak detail gitu ya. Jadi kalau saya mau melakukan penelitian tentang hal ini, maka saya harus lakukan secara detail ya. Jadi waktunya kapan, kepada siapa, yang meneliti siapa, caranya bagaimana, metodenya apa, kemudian nanti kalau sudah dapat data, pengolahan datanya bagaimana, statistiknya bagaimana. Nah, itu semua dijawab dalam yang namanya metode atau cara penelitian. Ya, jadi bagaimana cara mengumpulkan informasi atau data, ya, bagaimana cara investigasinya, kemudian prosedurnya bagaimana, waktunya kapan, datanya bentuknya apa, sekunder atau primer. Primer berarti data langsung, ya, sekunder berarti data dari pihak ketiga. Nah, kalau primer bagaimana caranya? Apakah dengan Google Form atau mungkin ditelepon langsung atau mungkin ditanyai langsung atau mungkin ketemu langsung ya. Kemudian waktunya kapan? Ya, bulan apa, tahun berapa, ya mungkin jam berapa ya. Nah, itu harus dijelaskan ya di dalam metode penelitian. Kemudian kalau diolah secara statistik, datanya berupa data apa, pengolahan statistik secara statistik apa gitu ya. Nah, ya. Nah, dan juga yang nggak kalah penting adalah bagaimana kita merumuskan masalah, tujuan penelitian, dan judul penelitian. Ya, oke ya. Jadi sekian dulu video saya kali ini. Ya, semoga bisa memberi pencerahan kepada mahasiswa dan calon mahasiswa dan mungkin juga peneliti. Ya, ketika kita bingung, ya apa arah mana yang harus saya ambil, ya bagaimana saya menuliskan judul, rumusan masalah, dan penelitian saya ini mau kemana ya. Jadi jangan sampai penelitian kita, karena kita mungkin idealis ya, itu kemana-mana ya, atau gerambiang kemana-mana, kita mau menelitinya banyak, pada akhirnya kita nggak fokus ya, dan akhirnya ketika dijalankan juga nggak jelas arahnya kemana, nggak fokus gitu ya. Jadi lebih baik fokus pada hal yang kecil dulu aja ya, tapi dapat diulas secara benar dan mantap ya, dan juga akurat ya. Oke, terima kasih, salam sejahtera, sehat selalu, sampai ketemu lagi ya. Oke ya, jadi contoh metode penelitian dan sampel adalah sebagai berikut ya. Jadi kita harus jelas ya, jadi dalam bagian metode penelitian, jadi laporan yang dipakai atau itu bisa hard copy atau soft copy, itu berupa laporan apa. Nah, dalam hal ini laporan yang dipakai adalah laporan kinerja, dan wakil dari laporan kinerja adalah laporan laba rugi. Jadi sampel yang digunakan adalah laporan laba rugi perusahaan ya. Nah, apa yang dimaksud dengan kata sampel di sini? Jadi sampel artinya adalah mengambil sebagian untuk menilai secara keseluruhan. Ya, jadi kalau menilai secara keseluruhan, jadi laporan kinerja yaitu laporan laba rugi, berarti kita menilai dari awal perusahaan berdiri sampai akhir ya, atau sampai laporan keuangan yang terakhir yaitu 2019. Nah, itu tidak saya lakukan ya. Jadi saya mengambil sampel. Ya, sampelnya adalah 2 tahun terakhir ya, yaitu laporan laba rugi tahun 2018 dan laporan laba rugi tahun 2017. Nah, ini kita perlu menjelaskan di sini ya, teman-teman perlu jelaskan ya. Jadi perlu menuliskan
ya, tahun 2018 dan 2017. Kemudian juga perlu dijelaskan kepada pembaca. Nah, laporan laba rugi yang diambil ini jenis laporan apa, pada perusahaan apa. Ya, jadi ada 3 jenis perusahaan, yaitu jasa, dagang, dan manufaktur. Nah, di sini laporan akuntansi yang dihasilkan adalah laporan akuntansi manufaktur, ya, dengan job order cost, ya, jadi bukan proses cost, ya, gitu. Nah, di sini saya juga menulis keterbatasan penelitian, ya. Jadi keterbatasannya di sini adalah data yang saya olah untuk menghasilkan laporan keuangan tersebut, ya, karena kebetulan saya punya akses pada laporan laba rugi tersebut, itu meskipun demikian tidak dapat saya lakukan secara penuh, ya. Jadi tidak full semua data-data laporan laba rugi itu bisa saya dapatkan secara full, ya. Nah, itu juga saya tulis di penelitian saya bahwasannya sekitar kurang lebih 15% prediksi saya dari data tersebut yang tidak tercover, ya. Itu. Nah, 15% dari biaya total, ya, atau 15% mungkin dari omset, yaitu ada penjelasannya, ya, gitu, ya. Nah, kemudian yang perlu teman-teman tulis juga adalah data yang diambil itu data primer atau data sekunder. Ya, data primer adalah data yang langsung pada objeknya. Ya, jadi di sini bond, faktur, bukti-bukti administrasi fisik, ya, selama tahun 2017 dan 2018. Jadi secara fisik, ya, jadi bukan yang paperless, ya. Nah, ini yang dipakai untuk pengolahan data, ya, gitu. Jadi ini perlu dijelaskan, ya, datanya bentuknya apa, ya. Oke, kalau data sekunder berarti teman-teman ngambil dari data pihak ketiga atau data yang sudah publish, ya, gitu. Kemudian juga langkah-langkahnya teman-teman perlu tulis, ya. Jadi di situ data-data tersebut saya ringkas, saya klasifikasi dan input pada komputer, ya. Nah, input pada komputer juga ditulis dengan menggunakan program atau software apa. Nah, di sini saya menggunakan software Excel, ya. Nah, kemudian juga sertakan juga kapan penelitian tersebut dimulai dan kapan berakhirnya. Nah, setelah itu datanya udah didapat, maka langkah berikutnya adalah melakukan analisis perbandingan. Ya, jadi analisis perbandingan ini bisa secara vertikal dan horizontal. Ya. Oke, ya, jadi itu adalah beberapa item yang harus kita tulis pada metode penelitian atau proposalnya. Ya, jadi secara ringkas jangan lupa tuliskan, ya. Jadi sampel yang diambil itu sampel apa? Ya, laporan apa? Laba rugi, neraca, atau penjualan, kemudian kapan? Ya, kemudian sebutkan juga jenis perusahaannya apa, ya, dan detail dari jenis perusahaan yang teman-teman ambil datanya itu. Kemudian bisa juga dituliskan keterbatasannya apa di situ, sehingga pembaca tahu bahwasannya laporan atau angka yang dihasilkan itu punya keterbatasan dan asumsi. Kemudian data yang diambil itu sifatnya bagaimana, ya, paperless, soft copy, hard copy, ya. Nah, kemudian langkah-langkah teman-teman apa ketika mendapatkan data itu, ya, kayak meringkas, mengklasifikasikan, atau menjumlah, atau apapun lah. Kemudian juga tulis juga teman-teman pakai software apa ketika dalam pengolahan itu, atau mungkin pakai statistik metode apa. Nah, kemudian juga kapan dimulai dan berakhirnya penelitian tersebut, ya. Dan secara detail setelah data diringkas dan diinput, kemudian analisisnya bagaimana, ya, analisis vertikal, horizontal, atau analisis rasio, ya. Nah, ini adalah penelitian dengan contoh, metode penelitian dengan contoh penelitian saya. Semoga membantu. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu pada sharing saya berikutnya, ya.